Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kami persilakan duduk. Mari kita membaca dari Yesaya 52 dimulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan 53 sampai dengan ayat yang ke-12. 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Hamba Tuhan yang menderita. Kita akan membacanya secara bergantian. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Lanjut. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dijajah orang, seorang yang berusaha kesetaraan, dan dia biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup badannya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masih Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia ketika melakukan perbuatan kita, dia bukan melakukan jalan kita, dan jangan mengatakan sama dengan kita kepadanya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membangunnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti itu domba yang turun di tempat orang-orang yang duduk di dunia. Dia tidak membangunnya. sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang akan berdunia di antara orang-orang fasik, dan dalam mengira dia akan dalam jalan-jalan. Sekalipun dia tidak berbuat kekerasan, dan itu tidak ada dalam dunia. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahannya, dia akan melihat Tuhan menjadi luas, dan membawa itu sebagai orang akan menambahkan orang dan kejahatan mereka dia. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian firman Tuhan. Kekasih Kristus,
kita merayakan peringatan hari kematian Tuhan Yesus pada hari ini. Dan secara serentak kita dapat merayakan di seluruh dunia betapa agungnya kasih Tuhan itu di tengah kehidupan kita. Sebagaimana topik pada saat ini meneguhkan kepada kita, karena Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan penyakit dan penderitaan kita, sehingga kita ada sebagaimana ada sekarang ini. Dalam Yesaya 53 ayat 4 yang telah kita baca tadi, Yesus menegaskan, dia menyatakan melalui hambanya Yesaya, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kasih Kristus. Nyanyian ini adalah nyanyian Kristus. Nyanyian yang menggambarkan ekspresi daripada kesediaan Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa menjadi pendamaian bagi kita. Hubungan kita yang telah terputus, hubungan kita yang telah terganggu dan telah diputuskan oleh kuasa iblis melalui kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan akibat dosa yang telah mengakibatkan kita menjadi kacau, risau, lelah, lemah, berletih lelah. Sehingga Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Memperingati hari kematian daripada Tuhan Yesus mengingatkan kita akan penyembuhan dari segala beban dan penderitaan kita. Dan ini juga menjadi bagian daripada peringatan akan bagaimana kelak setelah kita melewati dunia ini, memasuki kehidupan bersama di dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Sehingga dia mengatakan, jika engkau temanku di dalam kematian, maka engkau juga temanku di dalam kehidupan. Paulus mengatakan, baik hidup, kita hidup untuk Tuhan. Baik mati, kita mati untuk Tuhan. Baik hidup dan mati, kita di dalam Tuhan. Inilah penyembuhan yang telah Tuhan berikan pada saat ini, yang mengganti beban penderitaan kita, yang seharusnya kitalah yang menanggung beban itu, kitalah yang membawa beban itu, dan akibat daripada beban itu seharusnya kita sudah binasa. Sehingga kita selalu merayakan, khususnya di dalam Natal, menyaksikan ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, kasihnya yang besar akan dunia ini, sehingga dia memberikan ini tidak take and give, tetapi memberikan ini secara cuma-cuma, secara volunteer, secara hati yang besar. Karena Allah tidak menginginkan manusia itu terjerat. Allah tidak menginginkan manusia itu mati oleh karena dosanya. Tetapi Allah menginginkan kehidupan daripada manusia itu karena dia diberi kehidupan. Allah tidak mau, Allah tidak rela manusia yang diberikan kehidupan itu mati di dalam dosa. Karena Allah telah memberikan nafas kehidupan, sehingga Allah mengutus Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian, menjadi penghubung
Sehingga kalau kita lihat salib yang ada di sini, vertikal dan horizontal, mengingatkan kasih Allah, kasih kepada sesama, dan kasih kepada Tuhan. Kita dapat mengasihi Allah dan Allah mengasihi kita ketika kita sudah dapat berdamai dengan sesama kita. Sebagaimana Yesus mengajarkan dalam Matius 6 tentang berdoa. Doamu diterima, dosamu diampuni jika pertama sekali engkau sudah dapat berdamai dengan dirimu, berdamai dengan sesamamu, dan berdamai dengan Tuhan. Kasih itu tercurah di tengah kehidupan. Kasih Kristus. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Yesus menderita dengan melakukan kepatuhan kepada Bapaknya. Itu dapat kita baca dalam pasal 52 ayat 13 sampai 15 tadi. Yesus menderita sebagai hamba, abdi yang rela, yang siap dengan segala konsekuensi akan apa yang terjadi. Kata patuh di sini, Yesus patuh melaksanakan kehendak Bapaknya, adalah sebagai bagian daripada hasil hikmat. Yesus menyatakan dan menyaksikan di tengah kehidupannya, jamitana ngoluna jamitana. Khotbahnya khotbah yang hidup. Hikmat daripada apa yang telah dilakukannya di dalam pengajaran, pengabdiannya, pelayanannya, mengingatkan kita akan kepatuhannya kepada Bapaknya. Boleh saja sewaktu Yesus dicobai oleh iblis, dia mampu menunjukkan powernya, kuasanya. Kalau iblis mengatakan, buatlah batu ini menjadi roti. Kenapa rupanya Yesus bisa membuat batu itu menjadi roti? Tetapi Allah telah menetapkan hati yang tulus kepadanya, hati yang patuh untuk menjalankan misi yang telah diemban, yang diterima dari Bapaknya untuk menyelamatkan dunia. Bukan untuk menyenangkan dirinya, bukan untuk memamerkan dirinya, bukan untuk membanggakan dirinya, tetapi hanya Allah yang layak dimuliakan. Hikmat yang daripada Allah telah dilaksanakan oleh Yesus dengan kepatuhannya secara konsekuen. Kekasih Kristus, firman Tuhan pada saat ini juga mengingatkan kita akan makna daripada ayat 13 yang dikatakan demikian, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Ayat yang tiga kata ini, ditinggikan, disanjung, dimuliakan, adalah mengingatkan kita akan makna daripada kemenangan daripada hamba yang menderita itu. Hamba yang berhasil, bukan hamba yang gagal. Hamba yang ditinggikan, artinya hamba yang dibangkitkan kembali. Hamba yang dimenangkan oleh Tuhan melalui kebangkitan anaknya Yesus Kristus. Hamba yang telah mengaroro, mengangkat, mencari, atau bahkan menarik daripada lubang kematian. Sebagaimana bangsa Israel yang di perhorsihan Sinai itu dulu. Banyak yang telah termakan oleh ular beludak. Ular dalam hal-hal ini adalah bagian daripada penderitaan, dosa dan kematian. Tetapi Allah mengatakan kepada Musa, Musa, buatlah tongkat dari tembaga dan letakkanlah ular tembaga di sana. Dan barang siapa yang melihat ular dalam tongkat tersebut akan memperoleh
kehidupan. Gambaran daripada ditinggikan, sebagaimana Musa meninggikan tongkat itu di padang gurun, demikian Allah kembali meninggikan anaknya Yesus Kristus di kayu salib untuk memenangkan manusia. Disanjung. Yesus disanjung. Yesus yang telah mengalahkan kematian itu. Yesus yang telah membawa kembali. Adalah ibarat pahlawan yang membawa kemenangan. Pahlawan yang telah menunjukkan jati diri. Pahlawan yang telah menunjukkan kepada dunia ini akan kemenangan yang telah dilakukannya. Telah mengalahkan musuh-musuhnya dan bahkan mungkin menjarah. Mengambil semua yang dimiliki oleh musuh-musuhnya. Artinya dia mempunyai segalanya akibat daripada kemenangan itu. Yesus disanjung. Yesus dinaikkan. Yesus dinaikkan oleh Allah Bapa ke surga. Gambaran ini mengingatkan kita. Kita kelak akan tersanjung, disanjung, bukan tersanjung. Akan disanjung oleh Allah ketika kita telah menunjukkan kesetiaan kita, ketaatan kita, penyerahan diri kita. Sebagaimana dikatakan tadi, aku hidup untuk Tuhan. Aku mati untuk Tuhan. Dan aku adalah milik Tuhan. Hupilit Yesus Tuhaki. Lau mangoloi ibana. Dihongoluku. Rodia jalhu. Yesus diho au mati mangulu. Yang ketiga, dimuliakan. Yesus yang dimuliakan didudukkan oleh Allah di sebelah kanannya untuk merajai, dan bahkan pada hari penghakiman ketika dia akan datang di dalam kemuliaannya untuk menunjukkan kepada dunia ini, kepada maut, kepada dosa dan kematian, dengan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, hai maut, di manakah sengatmu? Hai kematian, di manakah sengatmu? Yesus menunjukkan kemuliaan, kekekalan bagi setiap yang berserah kepadanya. Kekasih Kristus, Yesus Kristus menderita karena penolakan daripada orang-orang yang tidak percaya. Dunia ini senantiasa mengarahkan tuduhan kepada Yesus. Kalau sekarang dunia ini mengarahkan tuduhan kepada orang yang setia, yang taat dan yang percaya kepadanya. Mungkin dari kelemahan kita, dunia ini, entah siapapun dunia itu, orangkah atau kuasa-kuasakah yang hendak mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kuasa itu, sehingga ketika kita berserah, ketika kita percaya dan taat kepadanya, dunia ini tidak senang. Jika hati kita, jiwa kita yang selama ini mungkin telah digerogoti, telah diikat oleh dunia ini, ketika kita percaya kepadanya, kita berubah, kita pindah dari manusia lama kepada manusia baru, maka dunia tidak senang. Dunia akan membuat perhitungan. Dia akan menuntut kita dengan kelemahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita, pergumulan kita, penyakit kita, penderitaan kita. Dia akan menghukum kita. Dia akan menuduh kita, accuse. Lalu apa yang dapat kita perbuat dengan tuduhan ini? Sebagaimana orang-orang pada saat itu menuduh Yesus. Masa daripada Bethlehem, kota lusuh, mau menjadi penyelamat? Masa dari kota Nazaret menjadi penyelamat, kenapa tidak dari Yerusalem? Atau mungkin kalau sekarang ini, masa pemimpin dari Aurora, kenapa bukan dari Cherry apa? Cherry Creek. Kira-kira seperti itulah. Dunia menuduh, bukankah kau anaknya Joseph si tukang kayu?
Tukang kayu adalah tukang rendahan. Wah, hebat sekali kau. Mau mengatakan kau juru selamat, sementara kau pun belum kawin sudah mengandung. Sangat banyak sekali tuduhan-tuduhan kepada Yesus. Kendati sudah dilihat bagaimana tanda-tanda itu telah dilakukan oleh Yesus, tetapi tidak percaya. Hati yang kaku, hati yang beku, hati yang keras, hati yang telah dikeraskan telah terjadi. Dan ini dilakukan oleh dunia ini, sehingga tidak mengakui Yesus karena memandang rendah kehadirannya. Dunia lebih cepat menuduh, melihat dengan cek background. Jadi seandainya apapun perbaikan, apapun perubahan, apapun pembaharuan yang telah kita lakukan dalam kehidupan, tidak usah heran bahwa dunia senantiasa tetap melihat cek background. Kau mempunyai masalah di sini, kau mencari masalah di sini. Dan mungkin dunia akan melebarkan ini, menyampaikan ini ke segala penjuru, bahwa orang yang telah percaya itu mempunyai kelemahan, mempunyai kesalahan dan kekurangan. Namun apakah Yesus menjadi lemah di sana? Apakah Yesus menjadi kalah di sana? Apakah Yesus menjadi berpaling atau meninggalkan tugas itu? Yesus yang ditolak itu adalah Yesus yang patuh, yang setia, yang taat. Apapun yang dihadapi dari tantangan dunia ini, Yesus maju terus. Gambaran ini mengingatkan kita, apapun kelemahanmu, apapun kekuranganmu, keterbatasanmu, sebagaimana tantangan daripada dunia itu, dan memang itu adalah kenyataan di tengah kehidupan. Tiada dunia tanpa masalah. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, patuhlah kepada Yesus. Atau kata lain, surrender to Jesus. Dia yang mengangkat, sebagaimana firman Tuhan ini, dialah yang mengangkat penyakit. Dialah yang membetulkan, melepaskan kita dari kesengsaraan kita. Dunia menginginkan reputasi, dan memang reputasi perlu. Tetapi reputasi tanpa bagian daripada penyerahan dan pelayanan adalah sia-sia. Orang yang berreputasi adalah orang yang menunjukkan ketaatannya, keloyalannya, kesetiaannya. Sebagaimana Yesus yang loyal, yang taat, dan yang setia. Kasih Kristus. Dunia mungkin mengupayakan, sebagaimana sering kita dengarkan, topeng. Banyak di tengah kehidupan yang menghadirkan topeng-topeng, tidak dengan aslinya. Banyak yang mau menawarkan kita, menginginkan kita, namun banyak juga ini menjadi perangkap dan jebakan kepada kita. Sebagaimana Yesus yang ditawarkan ketika dia memasuki Yerusalem, Hosana bagi anak Raja Daud, Hosana madi Tuhani. Tetapi topeng itu telah diketahui oleh Yesus. Karena topeng itu hanya menginginkan Yesus menjadi raja jasmani, raja yang membuat mereka makan dan minum seenaknya, sebagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan dipakai dan dipolitisir bagaimana Yesus ini dapat kita pakai untuk mengalahkan penjajahan ini. Lupa bahwa penjajahan itu juga bagian daripada rancangan dan karya Allah untuk mengolah dan mengubah, sebagaimana penjajahan, pembuangan yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar ke Babel atau ke Syria.
Kasih Kristus. Firman ini mengingatkan kita. Kendati dunia menolak engkau, tetapi Yesus anytime, setiap saat menyambut engkau. Sehingga firman itu senantiasa mengatakan, datang kepadaku. Yesus menderita di dalam kesakitannya. Yesus menjadi pesakitan bagi kita. Itu dapat kita baca ayat 4 dan sampai dengan ayat 6. Dan ini adalah bagian sentral daripada firman Tuhan pada saat ini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kehendak Allah. Firman Tuhan mengingatkan kita akan kehendak Allah yang menyelamatkan kita. Yohanes 3 ayat 16. Allah menginginkan kita kembali. Allah tidak melihat bagaimana dan apa yang terjadi di tengah kehidupan kita. Tapi Allah mengetahui bahwa seberat apapun pergumulanmu, Allah mau mengubahkan itu. Allah mau menggantikan itu. Karena kembalinya orang yang sesat. Mula manian parjahati tumadi kondalanna asa marsangap debata. Anak yang diutus adalah gambaran daripada Allah dimuliakan. Keselamatan yang diberikan di dalam anaknya Yesus Kristus adalah menjadi seed atau benih-benih yang tumbuh. Benih-benih yang mungkin kita melihat atau melihat itu sebagai gambaran yang suatu kerendahan atau anggap kecil. Tetapi benih yang kecil itu pun akan di suatu saat menjadi besar. Kita diinginkan menjadi benih yang tumbuh, benih yang mekar. Kendati satu benih, tetapi bagaimana Yesus mengatakan, di tempat manakah firman itu kau tanamkan? Di pinggir jalankah? Di atas batukah? Di tanah parsihupian atau di tanah yang subur? Kitalah benih ini sekarang yang akan bertumbuh menjadi kesukaan bagi Tuhan. Benih, mungkin benih dunia ini adalah benih yang temporer. Tetapi benih firman Tuhan yang tertanam dalam hati kita adalah benih yang eternal. Benih yang kekal. Benih yang selamanya. Benih yang satu mungkin bagi orang akan merasa kurang. Tetapi benih yang tumbuh, firman Tuhan yang telah menguasai kita akan memampukan kita untuk memberikan baik kelegaan kepada diri kita maupun kepada sesama kita. Benih yang berbuah, benih yang dimenangkan di tengah pergumulan-pergumulan yang dihadapi, sehingga menjadi benih, kita menjadi benih yang terpilih. Boni na tarju jalana terpilit lau makatidakon asini rohanai. Kasih Kristus menderita sakit. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Beban kitalah yang dibawanya. Dan segala kejahatan kita ditimpakan kepadanya. Ayat 7-9. Yesus adalah sebagai the silent lamb. Domba yang dituntun kepada pengguntingan, pengambilan daripada kulitnya tanpa suara. Kenapa? Karena bagaimanapun, kendati Yesus bersuara untuk mengatakan sebagaimana suara yang sekarang, kalau sudah ada problem, persoalan, lalu timbul pertanyaan, apakah
salahku? Apakah dosaku? Kasih Kristus, Yesus tidak menyanyikan yang demikian. Karena memang dia telah dikambing hitamkan. Dia telah ditumbalkan. Dia menjadi tertuduh yang menerima tuduhan. Sehingga dia pesakitan, tertuduh yang menderita. Dia rela untuk menanggung semuanya itu. Karena jika dikatakannya pun, sebagaimana dikatakannya kepada Pilatus dan orang-orang lain, apakah engkau anak Allah? Mereka mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Tapi mereka tidak mempercayai. Banyak orang yang mengetahui, tetapi mendiamkan saja. Tidak menyaksikan di tengah kehidupannya. Yesus menyatakan kepada penuduh yang tidak percaya itu, yang menolak karena kekerasan hati itu, silence. Kehendak Tuhan yang mengutusnya lah yang jadi. Tindakan diam adalah damai yang terdalam bagi Yesus Kristus untuk menyatakan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Kekasih Kristus, firman Tuhan, nyanyian daripada hamba yang menderita ini menjadi nyanyian di tengah kehidupan kita sekarang ini. Song of suffering. Penderitaan menimbulkan makna yang memberikan kekuatan, semangat, dan pengharapan yang baru. Kiranya kita bersedia menanggung apapun yang terjadi di tengah kehidupan kita dengan keyakinan, penyerahan. Yesus mampu memberikan yang terbaik. Yesus akan menyembuhkan, akan mengangkat segala beban-beban itu jika kita menjadi bagian yang bersama dengan Dia. Jika kita pada saat ini bersama dalam beban Kristus di kayu salib yang kita rayakan, kita peringati, maka Yesus akan berkata, "Hai anakku, mari kita bersama di tengah kehidupan. Mari ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Dan untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat ini, kembali saya akan menyanyikan lagu ini, meneguhkan, mengingatkan kita bahwa bebanmu, penyakitmu, penderitaanmu, penderitaan kita telah ditanggungnya, telah dipikulnya untuk menjadi yang kuat, yang percaya, dan yang benar di dalamnya. Weak and wounded sinner, lost and left to die. Oh, raise your hand, for love is passing by. Come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus and live. Now your burden lifted and carried far away, and precious blood has washed away the stain. So sing to Jesus, sing to Jesus, sing to Jesus and live.
like a newborn baby. Don't be afraid to crawl. And when you remember, sometimes we fall. So fall on Jesus, fall on Jesus, fall on Jesus, and live. Sometimes the way is lonely and steep and filled with pain. So if your sky is dark and force the rain, then cry to Jesus, cry to Jesus, cry to Jesus, and live. Oh, and when the love spills over and music fills the night, and when you can't contain your sprite inside, then dance for Jesus, dance for Jesus, dance for Jesus, and live. And with your banner heartbeat, kiss the world goodbye. Then go with peace and love on glory's side, and fly to Jesus, fly to Jesus, fly to Jesus, and live. Fly to Jesus, fly to Jesus, fly to Jesus.